warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ibu Dwi Agustina. Kita melanjutkan materi kita ya teman-teman terkait dengan prinsip 4CS pada kegawatan bencana ya. Kalau kita tadi belajar tentang start ya, bagaimana tata laksana triase bencana supaya lebih cepat dan tepat menggunakan metode start ya. Di sini eh, secara keseluruhan ya, secara manajerial ada prinsip 4C ya. Tadi materi sebelumnya kan hanya terkait dengan terkait dengan triase saja ya. Nah, apa sih itu 4C ya? Oke, baik kita akan pindah slide ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita mempelajari komponen 4C ya. Lalu kemudian kita akan mempelajari peran dan tugas setiap komponen tersebut gitu. Jadi dimanapun Anda nanti berperan sebagai salah satu komponen, maka Anda harus paham peran Anda seperti apa, tujuan tindakan berdasarkan apa ya. Baik, ini perkenalkan ini 4C ya. Ada C pertama komen ya, sistem komando ya, lalu kemudian C kedua adalah kontrol, C ketiga koordinasi, dan C keempat adalah komunikasi ya teman-teman. Jadi 4C ini menjadi satu kesatuan pada saat kita melakukan tata laksana secara manajerial di di kondisi bencana ya. Oke, kita belajar tentang komando atau sistem perintah atau komando ya. Nah, sistem komando ini eh, merupakan apa ya? Sistem struktur manajerial atau kepemimpinan atau tim yang jelas ya. Jadi eh, sistem komando ini harus memiliki tim yang jelas. Siapa komandannya atau siapa ketuanya, timnya siapa saja, ketua timnya siapa saja. Nah, ini harus jelas dulu. Ya, ini harus jelas. Jangan sampai biasanya kalau bencana kan banyak tim atau organisasi atau lembaga yang ikut membantu ya. Oke, boleh-boleh saja membantu, tapi harus berada di bawah koordinasi misalnya BNPB. Ya, jadi jelas siapa komando utama, siapa timnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap informasi kepada masyarakat, siapa yang bertanggung jawab terhadap informasi kebutuhan dari korban ya, misalkan pakaian atau misalnya pampers atau misalnya alat kebersihan, air bersih, misalnya seperti itu. Siapa yang punya tanggung jawab? Jadi C pertama ini merupakan pilar dari kepemimpinan atau tim yang jelas. Oke, sifat komen selanjutnya adalah terpusat. Ya, jadi eh, ada yang utama gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa namanya juga terpusat berarti pusat di atas satu ya, nggak bisa bercabang begitu. Tiap-tiap eh, bencana ini memiliki komando yang sama, yang satu. Ya, biasanya BNPB yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi tim pusat. Ya, nah nanti misalkan dari kesehatan nih, misalnya dari ID atau dari PPNI mau memberikan bantuan, maka harus lapor dulu ke BNPB. Ya, atau masyarakat awam mau memberikan bantuan relawan untuk tata laksana misalkan infrastruktur ya bikinin tenda ya lalu kemudian memasak di dapur umum. Nah, ini kan masyarakat umum pun diperbolehkan untuk menjadi relawan bencana. Nah, ini juga harus lapor dulu ke BNPB. Jadi jelas dan terpusat ya, teman-teman ya. Nah, berhubung kita membahas tentang bencana, maka syarat selanjutnya adalah komen ini harus memiliki respon cepat terhadap bencana. Ya, sekali lagi, di sini biasanya pemerintah pusat itu mendelegasikan BNPB selaku tim, ya, tim yang memiliki respon
cepat terhadap bencana ya. Nah, tim komando ini ya atau kepemimpinan tim ini ya bertanggung jawab untuk nah ini membuat tiga keputusan atau tiga tindakan utama ya. Jadi tanggung jawab pimpinan pusat atau ketua tim ya adalah membuat keputusan utama ya misalnya oke kita evakuasi korban dari tanggal 10 sampai tanggal 30 misalnya. Nah, ini keputusan utama ya. Oke, kita evakuasi nanti setelah gempa besarnya selesai dan sisanya gempa-gempa kecil. Nah, ini keputusan utama. Oke, kita evakuasi setelah prediksi BMKG tsunami sudah tidak ada atau berhenti. Nah, ini juga menjadi keputusan utama. Tentu saja tim komando ini atau tim apa namanya relawan bencana ini yang terpusat ya, ini pastinya koordinasi dengan informasi-informasi yang aktual ya dari lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengambil keputusan yang tepat ya, keputusan utama yang tepat ya. Lalu sistem komando ini juga menentukan prioritas. Ya, oke, kita kerahkan tim prioritas pada wilayah misalnya Cicengek ya, karena di sana korbannya banyak, reruntuhan rumahnya lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya. Nah, ini menentukan prioritas ya. Oke, kita nggak usah ke Cicengek dulu, karena di situ diprediksi BMKG masih ada gempa susulan dengan besar 7 skala Richter misalnya. Oke, kita kerahkan tim di wilayah sekitar saja yang gempanya tidak begitu terasa ya. Jadi korban-korban yang gempanya kecil diselamatkan dulu ya. Prinsip ada tidak sebencana kan yang mungkin bisa diselamatkan, yang memiliki potensi selamat lebih besar itu yang kita selamatkan ya. Lalu mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah evakuasi ya. Nah, ini juga berpusat misalkan di sini wilayah yang aman di mana untuk kita jadikan tempat evakuasi. Oke, tempat evakuasi ada di tanah lapang. Oke, airnya dari mana? Kita mendirikan kamar mandi di mana? Kita mendirikan dapur umum di mana? Nah, ini harus dibahas di kepemimpinan utama atau tim utama pada sistem tata laksana bencana. Ya, jadi jangan misalnya ada apa ya, ada misalkan Pak RW atau Pak RT, oh masaknya di rumah saya aja, ya. Padahal rumahnya jauh, walaupun rumahnya besar tapi jauh dari wilayah evakuasi misalnya. Nah ini nggak bisa seperti itu, harus diputuskan bersama ya teman-teman ya. Niatnya baik, tapi harus diputuskan bersama. Oke, adapun dari tujuan komando ini ya adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan dikoordinasikan dengan baik. Ya, jadi intinya adalah dikoordinasikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan, yaitu menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Ya, oke. C yang kedua adalah kontrol. Ya, setelah si komando atau tim ini terbentuk atau kepemimpinan pusat terbentuk, ya, dengan mengeluarkan kebijakan, lalu kemudian peraturan-peraturan, membagi peran ya untuk selanjutnya adalah kontrol ya apakah masing-masing peran yang sudah diberikan oleh komando tadi dilaksanakan dengan baik ya. Adapun kontrol yang dilakukan adalah pengendalian, pelaksanaan, pengawasan dan kepatuhan ya. Harus ada kontrolnya ya. Misalnya tim dapur ya harus dikendalikan. Kalau nggak dikendalikan bahan baku bahan-bahan mentah, bahan-bahan masak bisa hilang. Ya nggak? Pasti ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi bencana. Ya. Atau tim medis. Nah, dikendalikan obat-obatnya yang keluar.
kita buka posko kesehatan, bawa obat paracetamol berapa lembar, ya, bawa antibiotik berapa lembar. Kemudian kita catat di sana, ya, pasien atas nama X dapat paracetamol satu lembar, antibiotik satu lembar, ya. Kita tulis semua pasien, lalu kemudian kita kembali lagi ke posko, ya, posko utama itu jumlahnya pun harus sama antara yang dibawa dan jumlah yang diberikan ke pasien dan sisanya. Ya, itu pengendalian. Ya. Lalu pelaksanaan, ya, pelaksanaan. Apa yang dikontrol pada pelaksanaan? Apakah dilakukan sesuai SOP atau tidak? Contoh rawat luka, pasang infus. Oke, di wilayah bencana. Tapi pasang infus kan harus pakai alkohol swab. Aduh, nyari alkohol swab susah. Akhirnya nggak pakai alkohol swab. Apakah diperbolehkan seperti itu? Nggak boleh. Ya, jadi dikontrol pelaksanaan. Ya, lalu pengawasan. Ya, diawasi penggunaannya. Jangan sampai pasien yang udah dapat obat nggak diminum obatnya atau diberikan ke orang lain. Nah, ini penyalahgunaan, ya. Lalu kepatuhan. Apa kepatuhan yang dimaksud di sini? Ya, kepatuhan mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh C pertama tadi, ya. Nah, kebijakan ini biasanya tentatif, ya, di apa ya, menyesuaikan dengan kondisi medan, lalu kemudian strategisnya. Nah, ini eh, apa namanya, dipatuhi atau tidak. Contoh nih ya, teman-teman, ya, contoh. Ketika eh, makanan datang, makanan mentah datang, ya, ini didistribusikan berapa persen ke tim medis, ya, berapa persen ke relawan, berapa persen ke korban bencana. Ya, biasanya yang kita berikan dulu tim medis dan relawan. Kenapa? Karena tadi prinsipnya kegawat daruratan adalah aman penolong dulu, aman penolong, aman lingkungan, aman pasien. Ya, jadi pastikan kita mendapatkan logistik yang aman terlebih dahulu untuk kita bisa menolong orang lain. Ya, misalkan datang, ya, apa ya, biasanya mie, ya, datang 100 kardus Indomie. Oke, 10% dulu dikeluarkan buat tim medis, 10% dulu buat relawan, ya, sisanya 80% buat korban bencana. Lakukan sesuai dengan SOP. Ambil dulu 10% buat tim medis, ambil dulu 10% buat relawan, ya. 80% baru dibagikan ke korban bencana, ya, seperti itu, ya. Jadi dikontrol juga kepatuhan terhadap SOP yang berlaku. Ini SOP-nya beda-beda nih, ya, tergantung dari kondisi tempat bencana, ya. Nah, tentu saja kontrol ini, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan, dan kepatuhan ini masuk dalam strategi komando, ya. Strategi komando ini memiliki tujuan, teman-teman, ya, untuk mengatasi masalah, ya, untuk mengatasi masalah. Misalnya gempa bumi. Kalau gempa bumi itu banyak pasien dengan fraktur, ya, banyak pasien dengan fraktur. Maka kebutuhannya adalah misalnya balut bidai, lalu rujukan, nah, seperti ini. Nah, strategi komando berarti dia minta alat-alat bidai lebih banyak daripada alat-alat bagging kah, ya. Kalau misalkan tsunami kan banyak yang gangguan pernafasan karena terendam air, ya, maka yang banyak adalah alat bagging, ya. Lalu kemudian oksigenasi, tabung oksigen yang banyak. Kalau ini, kalau bencana gempa bumi biasanya banyak fraktur, maka alat-alat yang dibutuhkan adalah banyak balut bidai. Nah, ini masuk ke strategi komando, ya. Untuk apa sih strategi komando kok dibanyakin balut bidai? Karena untuk mengatasi masalah. Masalahnya emang apa, Bu? Oke, masalahnya kalau gempa bumi biasanya banyak kan pasien fraktur. Ini dari kacamata medis. Dari kacamata logistik beda lagi, ya. Misalnya banyak apa namanya, balita, ya, wilayah gempa bumi yang banyak balitanya. Makanya yang dibutuhkan biasanya pampers, selimut, ya.
Nah, ini masuk ke dalam strategi komando, ya. Nah, keempat komponen pada pengontrolan ini masuk dalam strategi komando untuk mengatasi masalah. Ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari kontrol adalah membantu dalam mencegah kekacauan dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ketika ada bencana, bantuan dari swasta itu kadang tidak dikoordinasikan dengan baik oleh pimpinan pusat. Ya, tim pusat dalam hal ini tim pusat ya. Jadi kadang satu truk datang nggak ada laporan dari tim pusat sehingga tim pusat nggak bisa ngontrol pembagian atau distribusi dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi penjarahan. Ya. Banyak logistik terkumpul pada satu kelompok tertentu. Ya, maka dari itu sistem kontrol ini harus eh, berjalan dengan baik ya supaya mencegah kekacauan dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Nggak mungkin dong satu kelompok tertentu banyak banget logistiknya, sementara kelompok yang lain kurang logistiknya, padahal mereka sama-sama menjadi korban. Nah, ini yang kita nggak mau ya, makanya butuh controlling. Lalu koordinasi ya, tentu saja. Tadi di awal saya bilang, biasanya kalau ada korban bencana, banyak sekali lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, bahkan individu yang ingin membantu. Ya, karena sejatinya budaya masyarakat Indonesia ini bagus ya, suka membantu ya. Nah, ini unsur-unsur yang perlu kita koordinasikan ya, yaitu lembaga negara, dalam hal ini BNPB yang biasanya menjadi leader atau tim utama ya. Lalu lembaga swasta biasanya lembaga swasta ini memberikan bantuan baik logistik maupun tenaga ya. Organisasi ini juga memberikan bantuan uh, apa logistik ataupun bantuan tenaga dan individu ya. Nah, ini dikoordinasikan ya, mereka memiliki tugas masing-masing. Jangan sampai tumpang tindih. Ya, apa yang ditumpang tindih? Kegiatan mereka. Contoh, ya, BNPB tugasnya mengkoordinasi. Lembaga swasta, misalnya Klinik X, tugasnya memberikan eh, tenaga. Ya, organisasi produk makanan, tugasnya adalah mensuplai. Misalnya individu, misalnya tugasnya adalah membantu dalam infrastruktur apa namanya perbaikan sementara infrastruktur. Nah, ini masing-masing harus punya tugas yang berbeda-beda. Nggak mungkin ya, nggak mungkin individu yang tugasnya memperbaiki infrastruktur ini membantu tim medis yang tadi dikerahkan oleh klinik swasta. Ya, jadi masing-masing punya job desk masing-masing ya teman-teman. Sehingga tidak tumpang tindih ya. Nah, koordinasi itu tentu saja perlu komunikasi yang efektif. Ya, karena apa? Karena kita mengkoordinasikan berbagai macam sumber, berbagai macam organisasi, berbagai macam lembaga. Ya, lembaga swasta aja bisa lebih dari 10 yang akan memberikan bantuan distribusi eh, baik tenaga maupun materi ataupun dalam bentuk logistik. Dan itu pun logistik harus diinformasikan kepada lembaga tersebut. Logistik jenis apa yang dibutuhkan? Jangan sampai salah kirim atau salah memberikan bantuan. Butuhnya pempes yang dikirim misalkan baju. Ya. Jadi bajunya akhirnya numpuk jadi sampah baju. Ya, ini kan kemarin sempat dikomplain ya sama apa namanya korban bencana. Ya, kami nggak butuh ini. Kenapa kami diberikan baju misalnya ya. Jadi perlu komunikasi yang efektif ya. Sejatinya komunikasi efektif ini memiliki tujuan yaitu mengurangi kebingungan ya, memaksimalkan efisiensi ya dan memastikan bahwa semua kebutuhan kritis terpenuhi. Ya, jadi perlu nih komunikasi efektif, sangat perlu sekali ya. Oke, nah ini
apa yang dikomunikasikan ya, situasi bencana. Ya, oke, bencana terjadi di wilayah Cianjur dengan wilayah yang terkena dampak bencana terbesar adalah wilayah X. Ya, dampak eh, yang kecil di wilayah A, B, C, D sekitarnya disebutkan. Wilayah X membutuhkan apa-apa-apa-apa. Ya, kebutuhan korban dijelaskan masing-masing. Lalu perkembangan respon. Sampai saat ini bantuan yang diterima oleh korban belum memenuhi kebutuhan korban. Dari misalnya 1 ton beras yang dibutuhkan baru dikirim 0,5 ton misalnya ya, atau 500 kilo. Nah, ini dijelaskan perkembangan, diinformasikan, dikomunikasikan perkembangan respon ya. Nah, rencana aksinya pun diinformasikan. Rencananya kami akan menghubungi Bulog untuk mendistribusikan beras sesuai dengan kebutuhan korban bencana. Ya, ini dikomunikasikan ya. Nah, komunikasi ini harus bersifat cepat dan akurat ya. Jadi nggak tarsok-tarsok. Ya, saat ini butuh, saat ini harus dikomunikasikan atau diminta atau dihubungi langsung ke Bulog saat ini juga. Ya, karena bersifat kegawat daruratan, bencana, ya teman-teman ya. Nah, uh, oke, ini tadi supaya tidak tumpang tindih ya, komunikasi yang baik. Ya. Nah, komunikasi merupakan pertukaran informasi yang terstruktur dan jelas di antara semua pelaku yang terlibat dalam respon bencana, ya. Dan juga komunikasi ini tidak hanya antar lembaga yang membantu atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Informasi ini juga harus diberikan kepada masyarakat atau netizen, ya. Kita tahu netizen ini maha benar, maha ya dengan segala analisa dan persepsinya, ya. Kenapa? Karena kalau tidak diinformasikan, biasanya masyarakat Indonesia ini merasa khawatir. Akhirnya muncullah spekulasi. Ini ada apa nih kok nggak ada informasi? Nah, ini yang tidak diinginkan ya. Bikin gaduh, bikin tidak tenang. Maka dari itu informasi atau komunikasi juga diberikan kepada masyarakat umum atau publik untuk menjaga ketenangan dan mempromosikan tindakan yang sesuai di masyarakat. Harapan lainnya ketika tim komunikator ini memberikan informasi kepada masyarakat atau publik, harapannya masyarakat atau publik dapat ikut membantu berperan dalam uh, kondisi bencana, apakah itu membantu dalam bentuk material atau tenaga. Ya, misalkan banyak tenaga nih yang dibutuhkan, oke deh, saya nggak punya uang, saya mau bantu tenaga aja. Itu yang diharapkan ya. Jadi memang perlu komunikasi ke publik juga. Oke, jadi implementasi yang efektif dari 4C ya, komen, aja tadi komen, komunikasi, ya, kontrol, itu berespon cepat terhadap bencana sehingga mampu mengkoordinasi dengan baik dan efisien. Harapannya ya dengan implementasi 4C ini harapannya mampu melakukan penyelamatan nyawa dan pengurangan dampak bencana terhadap masyarakat. Jadi ini adalah tujuan utama. Ya, ini tujuan utama dengan metode 4C kita mampu meningkatkan penyelamatan nyawa dan pengurangan dampak bencana. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Kita lanjut nanti di Zoom ya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.